Prostitusi atau PSK telah ada sejak lama, tidak terkecuali pada zaman Rasulullah SAW diutus. Bahkan praktik prostitusi sudah ada sejak zaman sebelum dan sesudah Rasulullah hijrah. Ada banyak riwayat yang menunjukkan soal prostitusi yang ada di zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah riwayat yang cukup masyhur dalam Sahih Al-Bukhari pada bab permulaan wahyu. Dalam riwayat tersebut, Aisyah mengisahkan tentang praktik perkawinan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Sebagaimana berikut ini. Menurut Aisyah, ada 4 macam perkawinan atau berhubungan badan pada zaman jahiliyah. Yang pertama, kawin yang umum terjadi pada zaman sekarang, setelah Islam datang. Seorang laki-laki datang meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya. Yang kedua, disebut dengan istibda. Model perkawinan ini adalah ketika istrinya itu telah suci dari haid, lalu si laki-laki menyuruh istrinya untuk berhubungan badan dengan seseorang tertentu. Setelah berhubungan badan dengan laki-laki lain, si suami akan menjauhi istrinya, tidak berhubungan sama sekali, sampai istrinya itu telah hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki tadi. Ketika sudah jelas kehamilannya, lalu si suami tadi akan mulai menggauli istrinya lagi jika memang dia suka. Tujuan dari model perkawinan yang kedua ini adalah untuk mendapatkan benih dari laki-laki lain. Yang ketiga, model perkawinan kali ini lebih mengerikan, yaitu beberapa laki-laki antara 3-10 orang berkumpul, lalu mereka semua menggauli seorang wanita. Jika wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, maka perempuan itu akan memanggil sekumpulan laki-laki tadi dan tidak seorang pun di antara mereka yang boleh menolak panggilan tersebut. Setelah semua laki-laki tadi berkumpul, kemudian si wanita itu akan menunjuk satu orang nama yang dia pilih menjadi ayah dari anak yang dilahirkan. Dan siapapun laki-laki yang disebut namanya tidak boleh menolak. Model yang keempat yaitu berkumpul laki-laki dalam jumlah banyak, lalu mereka menggauli seorang wanita yang memang akan selalu melayani setiap laki-laki yang mendatanginya. Karena mereka itu adalah pekerja seks yang sengaja menggantungkan bendera di depan pintu rumah sebagai tanda bahwa siapapun boleh masuk untuk menggaulinya. Lalu ketika si wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka para laki-laki tadi akan berkumpul dan mereka pun akan mendatangkan orang-orang ahli firasat. Lalu akan dipilihkan seorang ayah untuk anak tadi sesuai anggapan mereka. Setelah terpilih, maka anak itu pun harus diakuinya dan dipanggil sebagai anak. Di akhir riwayatnya, Aisyah menyampaikan bahwa dari keempat model perkawinan tadi, hanya perkawinan model pertama yang dihalalkan dalam Islam. Riwayat panjang di atas menunjukkan bahwa fenomena prostitusi sudah ada dalam budaya Arab lama, di mana rumah bordir menggantungkan bendera sebagai tanda bahwa tempat tersebut berisikan pelacur yang siap untuk digauli. Penjelasan ini sesuai dengan model perkawinan yang keempat sebagaimana riwayat tadi. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat terkait dengan larangan orang untuk memaksa budak perempuannya untuk berzina. Soal ini dikisahkan dalam surah An-Nur ayat 33. Janganlah kalian memaksa perempuan-perempuan kalian untuk melacur, padahal mereka menghendaki menjaga diri mereka. Jangan kalian melakukannya hanya untuk mencari kehidupan dunia. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka Allah adalah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang setelah pemaksaan mereka. Di beberapa riwayat dikatakan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay yang merupakan orang munafik di Madinah. Dulu diceritakan ia pernah kabur dari perjalanan perang menuju Uhud. Abdullah bin Ubay ini memiliki 2 orang budak wanita yang bernama Masikah dan Mu'azzah. Pada zaman jahiliyah, kedua budak itu sering dipaksa oleh Abdullah bin Ubay untuk melacur. Alhasil keduanya telah melahirkan banyak anak dari hasil melacurkan diri tersebut. Namun dengan kedatangan Islam dan keduanya menjadi muslim, Allah melarang wanita muslimah untuk melacurkan diri lagi dan akhirnya kedua budak tadi berhenti menjajakan dirinya. Tujuan dari Abdullah bin Ubay memaksa kedua budaknya untuk melacur adalah agar ia mendapatkan keuntungan dari hasil prostitusi tersebut. Dikisahkan Abdullah bin Ubay pernah memukul kedua budaknya tadi karena menolak untuk pergi melacur. Kemudian turunlah ayat, janganlah kalian memaksa perempuan-perempuan kalian untuk melacur, padahal mereka menghendaki menjaga diri mereka. Jangan kalian melakukannya hanya untuk mencari kehidupan dunia. Meskipun banyak praktik prostitusi, namun fenomena ini hanya terjadi pada budak-budak wanita dan pelacur-pelacur yang sengaja menggantung bendera di rumah mereka saja. Dikisahkan oleh Al-Shalabi dalam As-Sirah An-Nabawiyah bahwa jarang sekali ada wanita merdeka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini.
Bukti tentang minimnya keterlibatan wanita merdeka adalah pernah suatu hari Rasulullah SAW meminta janji setia atau baiat kepada wanita-wanita di Mekah setelah Fathu Makkah. Rasulullah meminta mereka untuk bersumpah tidak menyekutukan Allah, mencuri dan melakukan perzinahan. Namun tiba-tiba Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufwan berkata, "Apakah pantas seorang perempuan merdeka berzina?" Pernyataan Hindun ini menunjukkan adanya pendapat bahwa kelas perempuan merdeka tidak pantas untuk bekerja di bidang prostitusi, berbeda dengan perempuan budak pada zaman itu. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Arab jahiliyah melakukan praktek perzinahan. Banyak di antara keluarga wanita mereka yang tidak berzina, tidak meminum khamar, tidak menumpahkan darah, dan masih banyak lagi di antara mereka orang baik-baik. Demikianlah sedikit kisah bagaimana prostitusi ada di zaman jahiliyah. Berkat kedatangan Islam menghapus semua jenis prostitusi dan menggantikannya dengan pernikahan yang sah. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar konten Islami terus maju. Sampai jumpa dan terima kasih.